Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang conjunction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Rahmawati dengan NIM akhir 042. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari conjunction dan juga fungsi utama dari conjunction. What is conjunction? Conjunction are words used to join word, phrases, and clauses together for constructing sentences. Jadi conjunction itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan kata, frasa, atau klausa untuk membuat sebuah kalimat. Nah, di sini ada example-nya, yaitu I like reading, I like writing, I don't like studying. Nah, daripada kalian nulis seperti pada kalimat di atas yang rasanya jadi patah-patah dan gak mengalir, lebih baik kalian pakai conjunction yang diaplikasikan ke dalam kalimat, sehingga nanti kalimatnya akan lebih efektif. Nah, di bawah itu kalian bisa menyampaikan 3 informasi dalam satu kalimat, seperti I like reading and writing, but I don't like studying. Dengan menggunakan conjunction tersebut, kalian dapat membuat kalimat yang kompleks dan elegan, serta menghindari kalimat pendek yang terasa patah-patah. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan tentang fungsi conjunction dalam kalimat. Nah, conjunction itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat. Jadi fungsi utamanya adalah membuat kalimat menjadi lebih jelas, runtut, dan logis sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami hubungan antara satu bagian kalimat dengan bagian lainnya. Selain itu, conjunction itu juga digunakan untuk menunjukkan beberapa hubungan seperti penambahan atau menambah informasi, kemudian pertentangan, sebab dan akibat, pilihan, dan waktu. Nah, dengan penggunaan conjunction yang tepat, pesan yang ingin disampaikan dalam kalimat akan lebih mudah dipahami dan lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis conjunction. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Rahma Alia dengan NIM belakang 197. Pertama, kita akan mengenal coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu apa? Yakni kata hubung yang menghubungkan elemen yang secara tata bahasa itu setara. Nah, untuk menghafal conjunction ini dengan mudah, ada singkatannya, yakni fanboys. Apa aja itu? Yakni for, and, nor, but, or, yet, so. Yang pertama ada for, artinya karena. Nah, konjungsi ini berfungsi untuk menunjukkan alasan atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada and, yakni artinya dan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyatakan penambahan. Nah, selanjutnya ada nor. Nor artinya maupun tidak, yakni untuk menghubungkan ide-ide negatif yang tidak bertentangan. Jadi dua-duanya sama-sama negatif. Selanjutnya ada but atau yang bisa diartikan sebagai tetapi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan kontras antara satu klausa dengan klausa yang lain. Selanjutnya ada or, artinya atau. Nah, konjungsi ini menunjukkan pilihan. Untuk menunjukkan pilihan. Selanjutnya ada yet, artinya namun. Konjungsi yang ini menunjukkan kontras atau pengecualian. Selanjutnya ada so, yakni artinya sehingga, yang menunjukkan hasil atau konsekuensi. Selanjutnya, kita mengenal correlative conjunction. Correlative conjunction ini apa? Yakni kata hubung yang berpasangan. Misalkan ada satu pasang, nah pasangan lainnya itu juga harus ada, karena dua-duanya ini berpasangan. Bedanya sama coordinating conjunction, korelatif ini itu benar-benar harus berpasangan. Misalkan ada both, pasti ada and.
Ada either, pasti ada or. Ada neither, pasti ada nor. Dan ada not only, pasti ada but also. Selanjutnya ada subordinating conjunction. Subordinating conjunction ini adalah kata hubung yang menghubungkan anak kalimat atau dependent clause kepada induk kalimat, independent clause. Klausa subordinat atau anak kalimat ini adalah klausa yang bergantung pada induk kalimatnya untuk menghasilkan makna yang lengkap. Subordinating conjunction ini dibagi lagi menjadi 4 subbab, yakni waktu, sebab akibat, kondisi, dan kontras. Nah, waktu itu apa aja? Waktu seperti after, before, since, until, when, and while. Nah, untuk sebab akibat itu seperti because, since, as, so that. Selanjutnya ada kondisi. Contohnya if, unless, whether. Nah, yang terakhir ada kontras. Apa saja itu? Yakni although, even though, while, and whereas. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari conjunction yang akan dibahas dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Alia Safi'i dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan menjelaskan fungsi konjungsi dalam kalimat. Yang pertama, menghubungkan kata atau frasa. Nah, konjungsi sering dipakai untuk menyambungkan kata benda, kata kerja, atau frasa agar kalimat menjadi lebih jelas dan tidak terpisah-pisah. Dengan menggunakan konjungsi, dua unsur yang berbeda bisa digabungkan menjadi satu kesatuan dalam kalimat. Contohnya, she likes tea and coffee. Tea and coffee digabungkan. Lalu yang kedua, menghubungkan klausa. Klausa adalah bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua klausa agar kalimat menjadi lebih lengkap dan hubungan antar gagasan menjadi jelas. Contohnya, I stayed at home because it was raining. Selanjutnya, yang ketiga, membentuk compound sentence. Penjelasannya itu, compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama yang masing-masing sebenarnya bisa berdiri sendiri dengan kalimat. Kalau klausa tersebut dihubungkan dengan konjungsi seperti and, but, or, so. Contohnya, I'm finished my homework and I watch a movie. Yang keempat, membentuk kompleks sentence. Kompleks sentence terdiri dari satu klausa utama dan satu atau lebih klausa yang bergantung pada klausa utama. Biasanya menggunakan subordinating conjunction seperti because, although, when, if, while. Contohnya, because she studied hard, she passed the exam. Saya Syafira Farda dengan NIM 0048. Yang pertama ada mastering the comma with coordinating conjunction. Nah, pernahkah kalian bingung kapan harus pakai koma sebelum kata and atau but? Nah, hari ini kita akan bahas aturan dasar penggunaan koma pada coordinating conjunction. Yang pertama, apa itu coordinating conjunction? Sebelum masuk ke aturan komanya, kita harus kenal dulu dengan istilah fun boys. Ini adalah jembatan untuk mengingat 7 coordinating conjunction yang diantaranya adalah for, and, nor, but, or, yet, and so. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kata, frasa, ataupun kalimat. Nah, kemudian ada aturan emas atau the golden rule. Nah, aturan dasarnya sederhana. Gunakan koma sebelum kata hubung fun boys hanya jika kata tersebut menghubungkan dua independent clause atau dua kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Rumusnya independent clause, kemudian fun boys, kemudian independent clause lagi. Nah, kemudian contoh kalimat lengkap
di mana koma tersebut digunakan. Contohnya, I want to go for a run, but it start raining. I want to go for a run adalah kalimat pertama. Kemudian ditambah dengan fun boys yaitu but. Kemudian kalimat keduanya yaitu it start raining. Nah, kalimat pertama di sini merupakan mempunyai subjek dan predikat sendiri. Di kalimat keduanya juga mempunyai subjek dan predikat sendiri. Karena keduanya bisa berdiri sendiri sebagai kalimat utuh, maka kita wajib meletakkan koma sebelum but. Kemudian yang kedua ada parallel structure atau the art of balance in correlative conjunction. Pernah merasa aneh nggak? Sebuah kalimat bahasa Inggris terdengar aneh, padahal grammarnya terlihat benar. Bisa jadi itu karena masalah paralelisme. Nah, hari ini kita akan belajar juga cara menyeimbangkan kalimat menggunakan correlative conjunction. Yang pertama ada pasangan. Mengenal pasangan atau the pairs. Daftar correlative conjunction yaitu either dengan or, neither dengan nor, both dengan and, not only dengan but also. Correlative conjunction adalah kata hubung yang selalu berpasangan. Ibarat sepatu, mereka tidak bisa dipisahkan. Aturan emasnya adalah apa yang datang setelah kata pertama harus setara secara tata bahasa dengan apa yang datang setelah kata kedua. Apa itu parallel structure? Seperti gambar timbangan tersebut, ibarat di sisi sebelah kiri adalah noun, di sisi sebelah kanan adalah noun. Itu balance. Kemudian jika sebelah kirinya verb, maka kanannya juga verb. Kemudian jika kirinya frasa, kanannya juga frasa. Parallel structure berarti jika bagian pertama menggunakan kata benda, bagian kedua juga harus menggunakan kata benda. Jika bagian pertama menggunakan verb ing, bagian kedua juga harus menggunakan verb ing. Kemudian jika paralel kalimat yang tidak paralel akan terasa timpang dan membingungkan pembaca. Contoh yang pertama ada noun vs noun. Nah, kalimat salahnya yaitu he wants both to swim and a burger. Yang benar adalah he wants both a pizza and a burger. Nah, di kalimat pertama setelah both adalah kata kerja, tapi setelah and adalah kata benda. Itu merupakan kalimat yang tidak seimbang. Di kalimat kedua adalah kata benda, noun, sehingga kalimatnya menjadi paralel dan sempurna. Kemudian di contoh kedua, kalimat salahnya terdapat she is not only talented but also sings well, yaitu di mana terdapat adjective vs clause. Kemudian yang benar ada she not only acts but also sings, yaitu verb vs verb. Seringkali kita terjebak mencampur jenis kata. Di contoh ini kita harus memastikan bahwa setelah not only dan but also diikuti dengan jenis kata yang sama, yaitu kata kerja atau verb. Nah, selanjutnya pada bagian ini dijelaskan beberapa jenis conjunction dan contohnya. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa atau kalimat yang memiliki kedudukan yang sama. Biasanya dikenal dengan singkatan fanboys, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, contohnya, she opened the door and the windows. Artinya dia membuka pintu dan jendela. Kata and digunakan untuk menambahkan informasi. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, would you like some pizza or pasta? Artinya apakah kamu ingin pizza atau pasta? Kata or digunakan untuk menunjukkan pilihan. Selanjutnya yang kedua adalah subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang tidak setara, yaitu kalimat utama dan kalimat yang menjelaskan atau bergantung pada kalimat utama. Contoh kata yaitu although, to, while, if, until, after, before, because, since, when, where, how, dan lain-lain. Contoh kalimat, you may leave the class after the bell rings. Artinya kamu boleh meninggalkan kelas setelah bel berbunyi. Kemudian contoh yang kedua,
They will lose if they don't practice. Artinya mereka akan kalah jika mereka tidak berlatih. Kemudian yang ketiga, correlative conjunction. Correlative conjunction ini adalah kata penghubung yang digunakan secara berpasangan. Contohnya, both dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Kemudian contoh kalimatnya, both Tom and Jerry are going to the party. Artinya Tom and Jerry sama-sama akan pergi ke pesta. Kemudian yang kedua, contoh kedua, you can choose either tea or coffee. Artinya kamu bisa memilih teh atau kopi. Kesalahan umum yang sering digunakan pada coordinating conjunction. Kesalahan umumnya yaitu koma tidak digunakan. Seperti pada contohnya, kalimat yang salah yaitu she likes to swim and hike. Kemudian ada kalimat yang benar yaitu she likes to swim and hike. Nah, hike bukan kalimat lengkap atau tidak ada subjek. Jangan asal taruh koma seperti melihat kata and. Jika setelah kata hubung tersebut bukan merupakan kalimat lengkap seperti contoh hike di sini, maka kita tidak perlu menggunakan koma sama sekali. Seperti yang di kalimat yang salah tersebut ada koma sebelum kata and, yang di kalimat benar tidak ada koma sebelum kata and. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang pertama itu she wanted to stay longer but and she had to leave for another appointment. Jawaban yang benar itu adalah but karena itu menunjukkan kata but karena kata tersebut digunakan untuk menunjukkan adanya pertentangan atau kontras antara dua bagian kalimat. Pada kalimat she wanted to stay longer menunjukkan keinginan seseorang untuk tetap tinggal lebih lama. Sedangkan she had to leave for another appointment menunjukkan kenyataan bahwa ia harus pergi. Nah, kedua ide ini saling berlawanan sehingga membutuhkan konjungsi yang tepat untuk menegaskan perbedaan tersebut, yaitu kata but. Jika menggunakan and, maka maknanya hanya menambahkan informasi tanpa menunjukkan adanya pertentangan sehingga menjadi kurang tepat dalam konteks kalimat ini. Yang kedua, he enjoys swimming because although it helps him relax. Jawabannya itu he enjoys swimming because it helps him relax. Nah, kalimat itu menunjukkan hubungan sebab akibat, di mana alasan dia menikmati berenang adalah karena kegiatan tersebut membuatnya merasa rileks. Kata because memang digunakan untuk menjelaskan alasan atau penyebab dari suatu pernyataan. Nah, sementara kata although digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara dua ide, sehingga tidak sesuai dengan konteks kalimat tersebut, melainkan penjelasan alasan. Next, number 3, they decide to take a break while preparing for the exams. Jadi jawaban yang benar adalah memakai while. They decide to take a break while preparing for the exams. Artinya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mempersiapkan ujian. Jadi penjelasannya adalah while itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang bersamaan atau istirahat sambil atau ketika sedang mempersiapkan ujian. Sedangkan so digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Jadi tidak cocok di sini. Next, number 4, they students were excited to attend the lecture to participate in the discussion. Jadi pasangan conjunction yang benar adalah not only dan but also untuk menunjukkan penambahan. Both harus berpasangan dengan and, bukan but also. Jadi struktur ini membuat kalimat lebih seimbang dan jelas.
Jadi kalimat yang benar adalah the student were excited not only to attend the lecture but also to participate in the discussion. Artinya para siswa sangat antusias tidak hanya untuk menghadiri kuliah tetapi juga untuk berpartisipasi dalam diskusi. Saya Syafira Farda dengan NIM 0048. Jadi di sini kita akan menjawab soal nomor 5 sampai 7. Soal nomor 5 yaitu jawaban yang benar adalah either and or. Nah, di soal nomor 5 ini kita disuruh untuk memilih pasangan kata penghubung yang tepat dari kata weekend, bla bla bla, study at the library, bla bla bla, work at the cafe. Nah, dalam bahasa Inggris ada pasangan tetap yang disebut correlative conjunction. Di sini pasangan yang tepat yaitu either yang harus selalu berpasangan dengan or untuk menunjukkan pilihan di antara dua hal, sedangkan neither pasangannya adalah nor. Karena di pilihan keduanya itu or, maka jawabannya yang tepat adalah either and or. Jadi kalimat lengkapnya yaitu we can either study at the library or work at the cafe. Kemudian soal nomor 6 yaitu she worked hard on her projects bla bla bla, she want to achieve the best result. Di sini kita harus menentukan hubungan antara dua klausa tersebut. Klausa kedua yaitu dia ingin mencapai hasil terbaik merupakan alasan kenapa dia bekerja keras. Dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan sebab akibat atau alasan kita menggunakan because. Jika kita menggunakan but, kalimatnya akan menjadi kontradiksi yang tidak logis. Jadi jawaban yang benar adalah because. Jadi kalimatnya yaitu she worked hard on her project because she want to achieve the best result. Kemudian yang nomor 7 yaitu ada kalimat bla bla bla, the task was difficult, they managed to complete it on time. Kalimat ini menunjukkan sebuah pertentangan atau kontras. Meskipun tugasnya sulit atau negatif, mereka berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan pertentangan di awal kalimat adalah although atau meskipun. Karena jika menggunakan kata and itu tidak cocok karena fungsinya hanya menambahkan informasi yang setara, bukan mempertentangkan. Jadi jawabannya adalah although the text was difficult, they managed to complete it on time. Okay, next we explain about our answers. And the next is number 8. You should revise your notes regularly so or for you can retain the information better. And the answer is you should revise your notes regularly so you can retain the information better. Karena dalam kalimat ini menunjukkan hasil dari you should revise your notes regularly. Untuk apa? So you can retain the information better. And the next is the teacher praised her for her effort, although or since she had improved significantly. And the answer is the teacher praised her for her effort since she had improved significantly. Karena apa? Karena since ini menunjukkan alasan dari mengapa guru tersebut memuji dia. Why the teacher praised her? Because ini bisa diganti menjadi since she had improved significantly.